Dan pemirsa, untuk mengetahui situasi terkini di lokasi kejadian ada rekan kami Nata Arman. Selamat malam, Nata, bagaimana kondisi di tempat kejadian saat ini? Baik, selamat malam Diandra dan juga pemirsa. Beginilah suasana di tempat kejadian di perumahan Taman Bona Indah Blok B6 nomor 12 Lebak Bulus Cilandak Jakarta Selatan, yang mana pada malam hari ini terpantau sepi, tidak ada aktivitas apapun itu, baik itu tetangga juga sekitar tidak ada yang keluar lagi seperti tadi sore sampai dengan menjelang maghrib. Dan dapat saya saksikan juga di depan pagar sudah dipasangi garis polisi, kemudian juga ada karangan bunga dan juga ada beberapa lokasi atau lingkaran yang dibuat oleh polisi bercak-bercak darah yang terjadi pada kemarin ketika sang ibu ingin menyelamatkan diri. Kemudian dapat kami gambarkan juga pemirsa bahwa rumah ini terdiri dari 2 lantai. Lantai pertama ini neneknya kamarnya di lantai 1, kemudian lantai kedua adalah kamar dari orang tuanya. Jadi ketika pada peristiwa tersebut pada pukul 1 dini hari, tepatnya pada hari Sabtu malam kemarin, ini si pelaku yang merupakan anak kandung dari korban mengambil pisau dapur kemudian lari ke lantai 2 untuk melakukan penusukan terhadap ayah kandung dari pelaku sendiri. Kemudian ketika dilakukan penusukan, ini sontak ibunya terbangun, kemudian dilakukan juga penusukan, namun tidak menyebabkan korban meninggal dunia. Jadi ketika sudah mulai ada keramaian atau keributan di atas, sontak neneknya itu keluar dari kamar, kemudian dilanjutkan si pelaku menusuk kembali neneknya yang saat itu berada di depan kamar. Kemudian setelah dilakukan penusukan, akhirnya pelaku ini sempat keluar, kemudian lari ke arah depan saya melaporkan ini sekitar jarak 50 meter. Ini ada lokasi juga digarisi oleh polisi bahwa merupakan tempat dari ditemukannya barang bukti pisau yang dilakukan ketika pembunuhan tersebut berlangsung. Kemudian ketika pihak keamanan juga memberhentikan si pelaku, namun pelaku justru kabur sehingga pada akhirnya berhasil ditangkap dan diserahkan ke aparat kepolisian. Kemudian tadi sekitar pukul 2 juga dilakukan olah TKP dari pihak kepolisian yang mengungkapkan motif sebenarnya ini sampai saat ini masih dilakukan pendalaman lagi karena belum bisa mengutarakan apa penyebabnya dari pembunuhan tersebut. Namun sementara ada dugaan katanya bisikan gaib seperti itu ketika pada malam hari. Dan setelah dilakukan olah TKP segala macam, ini dari korban akhirnya dibawa, yang meninggal dunia merupakan ayahnya usia 40 tahun dan juga neneknya usia 69 tahun, dibawa ke rumah sakit Polri. Kemudian tadi dimakamkan sekitar pukul 4:30 sore untuk ayahnya di Bogor, kemudian untuk neneknya di TPU Tanah Kusir. Kemudian untuk ibunya yang merupakan terkena luka tusukan di pipi, kemudian di punggung dan juga di tangan, sampai dengan saat ini masih melakukan perawatan secara intensif di Rumah Sakit Fatmawati Jakarta. Sementara saya kembalikan pada Anda di studio. Diandra. Nata, kira-kira sejauh mana rumah korban dengan pos satpam, di mana diketahui sebelumnya ibu dari korban, ibu dari pelaku ini yang juga merupakan korban begitu ya, sempat melarikan diri gitu. Baik, berdasarkan informasi yang kami peroleh bahwa untuk ibunya sendiri berhasil selamat. Tidak dijelaskan secara pasti apakah loncat dari pagar ini seperti apa, namun yang jelas ketika pagi hari menurut kesaksian dari para tetangga, pada pagi hari ibunya ini masih berada di sekitaran sini. Karena bisa dilihat juga nih ada lingkaran berwarna putih yang masih ada bercak darah. Kemudian juga di sisi sebelah kanan lagi di sini masih ada bercak darah yang diduga ibunya ini setelah keluar dari rumah tergeletak di sini. Kemudian ada juga dari laporan dari masyarakat melaporkan kepada security yang bertugas pada malam hari itu bahwa telah terjadi ada indikasi pembacokan atau penusukan seperti itu. Kemudian langsung menuju ke TKP dan mencari. Diduga pelaku ini adalah tidak jauh dari lokasi dan diduga adalah perampokan sebelumnya. Namun ternyata setelah diusut lebih tuntas, ternyata pelaku sendiri adalah merupakan anak dari korban itu sendiri. Sementara Diandra. Baik, Nata, terima kasih atas informasi Anda. Selamat kembali bertugas.